Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Saifullah dengan NIM T 2017-1265. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1, yaitu pada materi bab 1 tentang Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya kita akan pelajari poin yang pertama, yaitu memahami Asmaul Husna, dan poin yang kedua yaitu makna Asmaul Husna, dan poin yang ketiga yaitu menerapkan perilaku mulia. Langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu memahami Asmaul Husna. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma'u yang berarti nama-nama, dan al-husna yang artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari keagungannya. Asmaul Husna juga dapat diartikan nama-nama Allah yang baik dan agung yang jumlahnya ada 99 yang tercantum dalam Al-Qur'an. Kata Asmaul Husna diambil dari surat Thaha ayat 8 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Surat Thaha ayat 8. Poin yang kedua, makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim berarti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim berarti Allah yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat juga diartikan sebagai zat yang banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Yang kedua, Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu khawatir untuk menghadapi segala cobaan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Mu'min. Dengan percaya bahwa Allah Maha memberi rasa aman, niscaya hati kita akan terhindar dari gelisah, takut, dan cemas. Yang ketiga, Al-Wakil. Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terkembanggalai. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan banyak pihak untuk melakukan segala hal. Allah Subhanahu wa taala dapat menggantikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tetapi semua yang ada di dalam ini tidak ada yang dapat menggantikannya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun. Yang keempat, Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kukuh. Karena kekuhannya, Allah Subhanahu wa taala tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Siapakah yang paling kuat dan kukuh selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. Yang kelima, Al-Jami. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan mengumpulkan atau menghimpun manusia di padang mahsyar untuk diperlihatkan semua perbuatannya di dunia dan diberi keputusan secara benar. Yang keenam, Al-Adil. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Adil yang artinya yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala sempurna tanpa cacat. Keadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh makhluknya dan tidak pernah pilih kasih. Yang ketujuh, Al-Akhir.
Allah itu Al-Akhir, yang artinya zat yang memiliki sifat kekal dan maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Poin yang ketiga, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, perilaku keluhuran budi. Sifat keluhuran budi merupakan sifat Allah, yaitu Al-Karim, yang artinya maha pemurah. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha menerapkan sifat Al-Karim dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha menjadi orang yang dermawan. Berikut ini beberapa perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyisihkan uang jajan untuk kotak amal. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang sesuai kemampuan. Yang keempat, memuliakan tangga, tamu, dan orang lain. Yang kedua, perilaku kukuh pendirian. Perilaku kukuh pendirian merupakan implementasi Asmaul Husna, yaitu Al-Matin. Sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain untuk berbuat tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, menjalankan ajaran agama dengan konsisten. Yang ketiga, perilaku memberikan rasa aman. Perilaku memberi rasa aman sebagai implementasi Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menolong orang lain yang sedang dalam bahaya. Yang kedua, membantu menyeberang jalan. Yang ketiga, menyingkirkan duri, paku, batu, dan benda yang berbahaya yang ada di jalan. Yang keempat, membina kehidupan yang tenang dengan tidak berbuat onar, perkelahian, pertengkaran, dan segala bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat atau orang lain. Yang keempat, perilaku tawakal. Perilaku tawakal sebagai implementasi Asmaul Husna Al-Wakil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usahanya berhasil. Yang keempat, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Yang kelima, perilaku adil. Perilaku adil sebagai implementasi Asmaul Husna, sifat Al-Adl, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara kita atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezoliman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan sesuatu. Dan yang keempat, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa sebagai implementasi Asmaul Husna Al-Akhir dilakukan dengan berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu, puasa, patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, menjauhi pergaulan bebas dan tidak berbohong. Yang ketujuh, mempunyai karakter sebagai pemimpin. Mempunyai karakter sebagai pemimpin merupakan implementasi Asmaul Husna yaitu Al-Jami, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempersatukan orang-orang yang berselisih. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat bermanfaat kepada orang lain. Demikianlah materi yang kita pelajarin pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.